Halo kawan-kawan semuanya, bersama AHY_TV channel kawan-kawan. Kita kembali bincang santai. Kita bahas jalur Tengkorak Trosobo kawan-kawan. Jalur Tengkorak Trosobo sudah banyak yang mengenal, sudah banyak yang mengetahui bagaimana bahayanya di jalur Tengkorak Trosobo kawan-kawan. Tentunya saya tidak mengharapkan kawan-kawan yang menonton channel ini terjadi korban kecelakaan di jalur manapun. Adapun saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk selalu membahas masalah lalu lintas kawan-kawan. Kenapa kawan-kawan? Ketika kita selalu mengajak untuk berbincang, ngobrol mengenai lalu lintas, itu semakin menguatkan kepada diri kita dan otak kita bahwa ketika kita berlalu lintas dengan secara tidak langsung akan menguatkan kesadaran kita dalam berlalu lintas kawan-kawan. Makanya saya tidak mengharapkan kawan-kawan semuanya menjadi korban laka. Akan tetap kita menjadi penyemat agar tidak terjadi kecelakaan. Kita santai sejenak. Kita dengarkan intro berikut ini. Oke kawan-kawan semuanya yang peduli berlalu lintas, yang peduli tentang berkendaraan, kawan-kawan, tentunya kawan-kawan tidak mau kecelakaan, bukan? Tentunya kita sama, punya pikiran yang sama. Kawan-kawan semuanya, satu kunci yang bisa menghindari dari laka adalah kita harus peka kawan-kawan. Kita harus peka dalam diri kita. Kita harus peka terhadap di luar diri kita. Apa maksudnya kawan-kawan? Jadi maksudnya kita harus peka dengan kondisi dalam diri kita pertama. Secara internal yang kita kuatkan yang pertama, dalam diri kita harus peka kondisi stamina kita, kondisi raga kita, kondisi stamina kita saat kita berkendara kawan-kawan. Kita harus peka. Ketika kita capek, ketika kita lelah, ketika kita apapun, kita harus peka. Kita harus belajar berkomunikasi, belajar mengerti bahasa tubuh kita kawan-kawan. Ketika kita capek, otomatis raga kita memberikan getaran-getaran dalam diri kita. Makanya kita harus bisa merasakan itu kawan-kawan. Begitu juga dengan organ lainnya kawan-kawan. Kita ambil contoh, ketika kita ngantuk, otomatis raga kita
memberikan isyarat kepada diri kita bahwa itu merupakan peringatan diri kita bahwa kita dalam keadaan yang kita rasakan. Seperti ketika kita menguap, itu tandanya kita capek kawan-kawan, itu tandanya kita ngantuk. Jadi kita harus peka dengan syarat yang diberikan raga kita kawan-kawan. Maka sebaiknya kita tidak lanjuti. Jadi kita harus antisipasi, kita harus menindaklanjuti dengan istirahat atau minum kopi. Begitu juga dengan kondisi perut. Ketika kondisi perut kita lapar, otomatis kita di dalam perut ini memberikan getaran kawan-kawan. Kita akan merasakan lapar. Jadi ketika kita merasakan lapar, itu merupakan bahasa isyarat tubuh kita agar kita menindaklanjuti kawan-kawan. Kita harus berhenti dan menindaklanjuti, mungkin makan atau camilan kawan-kawan. Begitu. Dan lainnya bisa Anda rasakan. Saya hanya memberikan 2 contoh itu. Dan tentunya saya tidak menjabarkan secara keseluruhan, ini hanya contoh bahwa kita harus peka dalam diri kita. Begitu juga dengan kendaraan kita kawan-kawan. Kita harus peka dengan kendaraan diri kita. Kendaraan yang Anda kemudi, kita harus peka. Ketika ban gembos atau mesin lagi ada kendala, tidak langsung berhenti, kita harus merasakan kawan-kawan. Biasanya kalau gembos itu jalannya sudah terasa kawan-kawan, sudah terasa. Jadi kita harus berhenti dan kita cek. Begitu juga dengan mesin. Kita kalau ada yang tidak enak, apa yang kita harus merasa kepekaan itu, ini apa ini, kan gitu. Kita harus cek kondisi olinya, air radiator, rimnya, dan lain-lainnya kawan. Kita harus peka. Pertama itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kepekaan internal kawan-kawan dari diri kita dan kendaraan kita. Yang kedua, kita harus peka eksternal di luar diri kita, di mana kita harus mengetahui, harus peka terhadap kendaraan di depan kita. Kendaraan itu mau belok atau mau lurus atau mau belok kiri atau kanan, kita harus peka. Kita harus selalu menganalisa bagaimana karakter kendaraan di depan kita ini. Ada kemungkinan belok atau enggak. Oleh karena itu, dengan kepekaan itu bisa menghindari kita dari kecelakaan kawan-kawan. Dan tentunya tidak hanya di depan, di belakang pun kita harus meningkatkan kepekaan kita kawan-kawan. Dengan begitu kita harus menyetelkan cermin-cermin di dalam kendaraan kita, spion, agar kita bisa mengerti kondisi di belakang kendaraan kita kawan-kawan. Apakah ada kendaraan atau tidak? Dan juga tidak hanya kendaraan di depan maupun belakang kita kawan-kawan. Di samping itu juga harus kita perhatikan jalur-jalur yang melintas, jalur-jalur yang keluar dari gang, itu juga kita